Ardiansyah. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 6 Balikpapan dan saat ini saya menjadi mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, UINSI Samarinda, dengan nomor peserta PPG 647171000106 dan nomor induk mahasiswa 21113000005. Saya benar-benar melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 September 2021 di SMP Negeri 6 Balikpapan. Mohon bimbingannya kepada dosen Pamong dan juga guru Pamong. Demikian perkenalan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 96 yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa. Kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat rahmatnya, mendapat ridhonya, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tundukkan kepalanya, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk tertibnya kegiatan kali ini, silahkan absen di link yang sudah Bapak siapkan ya. Bapak kirim linknya nanti di chat. Silahkan dibuka chatnya. Ntar lagi. Oke. Ya, itu di kolom chat sudah ada link absen. Silahkan diklik link absennya untuk absen kehadiran dulu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di kegiatan intinya, Pak An mau mengajak kalian senam otak. Senam otak ini senam yang melatih otak kanan kita supaya bisa sinkron dengan otak kiri kita. Ya. Udah bilang ke Bapak. Tangan kanan, gantian, tangan kanan jempol, tangan kiri tinggi. Ini gerakan pertama. Gantian. Bisa ya. Oke. Gerakan yang kedua, tangan kanan mengetuk, tangan kiri sama gosok. Udah, kanan mengetuk, tangan kiri menggosok. Gantian, tangan kiri mengetuk, tangan kanan kiri. Gantian. Hilang. Tangan kiri ya, mudah-mudahan bisa menambah refresh ya dengan sedikit gerakan senam tadi yang tadinya ngantuk bisa jadi tidak ngantuk lagi. Pagi-pagi ngantuk bahaya guys, jadi mudah-mudahan tetap semangat pagi. Kita akan masuk ke pembahasan bab 3, yaitu yang berjudul menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau yang diharapkan bisa
kalian dapatkan di hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. Yang kedua, menjelaskan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada guru. Yang ketiga, menemukan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. Yang keempat, menemukan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada guru. Oke. Nih, siapa yang masih punya orang tua lengkap, yang bapak ibunya masih hidup, coba angkat tangan. Ya, ada yang angkat tangan ya. Doni Muhammad Fahri, Deska, Muhammad Mahfuz. Oke, alhamdulillah. Ini yang angkat tangan berarti masih lengkap ya orang tuanya ya. Nah, anak-anak, kalau orang tua kalian masih lengkap, berarti harus banyak bersyukur karena nasib kalian lebih baik daripada teman kalian yang orang tuanya sudah mendahului mereka. Nah, untuk orang tuanya yang sudah meninggal, orang tuanya yang sudah lebih dahulu tiada, itu mungkin pernah merasakan juga saat orang tuanya masih lengkap. Nah, dan mereka sekarang merasakan saat orang tuanya sudah nggak ada, gitu ya. Coba Deska Andoni, orang tua lengkap Ya, Pak. Deska? Alhamdulillah lengkap, Pak. Alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa ya, harus disyukuri. Nah, saat orang tua kita lengkap, bagaimana kita mensyukuri itu? Bagaimana caranya kita hormat dengan orang tua kita? Atau pertanyaan, apakah kalian sudah hormat kepada orang tua? Nah, perilaku hormat kepada orang tua berarti memuliakan kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, atau yang sering disebut dengan birrul walidain. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Dalil hormat kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Dini coba baca, Din. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kita jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, bagus. Jadi saat orang tua kita sudah lanjut gitu ya, atau bahkan sekarang ini gitu, saat mereka masih sehat, usahakan kita berbicara kepada mereka dengan lemah lembut. Jangan sampai kita mengatakan "ah", perkataan "ah" saja gitu ya, uffin, berkata "ah" saja itu sudah dilarang oleh Allah, apalagi kalau kita berkata kasar pada orang tua kita. Nah, mudah-mudahan anak kelas 96 menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada orang tuanya, yang selalu berkata lembut, selalu berkata dan patuh kepada orang tuanya.
Dalam hadis riwayat At-Tirmizi itu disampaikan oleh Rasulullah bahwa kedua orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalau kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Kalau kalian enggan memasukinya, maka silahkan menyanyiakan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, maka jaga orang tua kita dengan baik. Berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau kita tidak mau masuk ke surganya, sudah sia-siakan saja orang tua kita. Maka dijamin oleh Rasulullah, kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah perilaku hormat kepada guru. Nah, di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Tanpa jasa seorang guru, kita akan berada dalam kebodohan. Guru wajib kita hormati dan taati. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Nah, dalam satu quotes ya, menyatakan bahwa orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya, tetapi guru yang hebat bisa melahirkan ribuan orang-orang yang hebat juga. Kalian sudah paham bagi menjadi 4 kelompok. Silakan dilihat di grupnya. Kelompok 1 siapa aja di grup WA, kelompok 2 siapa aja, dan seterusnya. Nah, kelompok 1 nanti sama ya, setiap kelompok Bapak kasih waktu 5 menit. Setiap kelompok punya tugas. Kelompok 1 tugasnya menemukan 5 alasan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. Silahkan dicatat nih tugasnya. Kelompok 1 Adeli, Akbar, Adrian, dan seterusnya. Untuk kelompok 2 menemukan 5 alasan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada guru. Kelompoknya Dini, Doni, Fadliansyah, dan seterusnya. Terus kelompok 3 silahkan mencari 5 contoh perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. Kelompoknya Jihan, Karina, Lukiana, dan seterusnya. Selanjutnya kelompok 4 silahkan mencari 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada guru. Kelompoknya Nabila, Rahma, Ramana, dan seterusnya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Silahkan dicari dicari tugas-tugasnya. Silahkan di screenshot atau silahkan ditulis di kertas nanti. Boleh nyari di Google, boleh nyari di buku, boleh tanya sama orang tua, bebas. Pak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Pak, ada Pak. Oke, jelas ya. Ditulis di buku tulis, nanti dipresentasikan. Silakan, Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, silahkan disimak dulu videonya. Kalau hafal lagunya bisa sambil dinyanyikan lagunya. Semua gambar diri kecil bersih
Tangismu terurai dariku, tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Iya. Ada yang hafal nggak lagunya tadi ya? Belum ya? Dikit sih. Dikit. Saya hafal. Siapa yang hafal? Dikit aja sih, Pak. Oh iya. Itu lagu sepanjang masa tuh kalau setiap hari ibu biasanya pasti dinyanyikannya. Oke, sekarang silahkan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Saya. Anissa, silahkan. Diaktifkan videonya, Nisa. Ya, Sudah, Pak. ya, silakan. 5 alasan pentingnya perilaku berbakti taat kepada orang tua adalah: 1. Hormat dan patuh pada kedua orang tua merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apabila orang tua ridha atas perbuatan anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bakal ridha. 3. Jika orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka pada anak tersebut. 4. Di dunia, ganjaran bakti pada kedua orang tua adalah keluasan rezeki dan diperpanjang umur anak tersebut. 5. Di akhir ganjaran bakti pada orang tua dapat menjadikan anak ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia. Saya ingin bertanya, Diaktifkan videonya, Fran. apakah orang tua yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan anaknya tidak memberi nafkah juga harus dihormati?
Oke, apakah orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya juga tetap wajib dihormati? Oke, silakan yang menjawab dari kelompok 1 boleh, selain Anissa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Zahra warahmatullahi Gita. Saya akan menjawab pertanyaan teman Mukanya saya. dikasih lihat coba, Zahra. Apa, Pak? Mukanya nggak kelihatan nih. Mukanya. Kameranya Saya, Pak. diarahkan ke muka. Mana nggak kelihatan Iya, nih? kita wajib bagi seorang anak untuk menunaikan hak orang tuanya. Walaupun seorang tua lalai dalam pemenuhan kewajibannya berupa pendidikan dan nafkah. Karena anak maupun orang tua memiliki hak yang wajib ditunaikan kepada satu sama lainnya. Jika orang tua lalai dalam pemenuhan hak terhadap anak, maka ia berdosa. Namun ini tidak menggugurkan pemenuhan hak orang tua dari sang anak. Dengan berbakti kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Oke, iya, makasih Zahra. Jadi betul yang disampaikan Zahra ya, walaupun orang tua kita mungkin ada di antara kita ada orang tua kita yang tidak bertanggung jawab gitu ya, maka dia menjadi orang yang berdosa gitu. Orang tua kita menjadi orang yang berdosa, tapi karena dia melalaikan kewajibannya. Tapi kita sebagai anak juga tetap punya kewajiban, yaitu hormat kepada orang tua. Dan kelalaiannya orang tua itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk hormat kepada mereka. Oke, bagus. Terima kasih Zahra. Lanjut kelompok 2, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Dini, diaktifkan kameranya, Din. 5 alasan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada guru kan, Pak? Iya, silakan. 1. Berbakti kepada guru merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala besar bagi peserta didik yang taat kepada gurunya. 3. Berbakti kepada guru dapat melebur dosa yang telah dilakukan. 4. Berbakti kepada guru akan mendapat kedudukan dan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5. Ketika berbakti kepada guru, Allah Subhanahu wa taala akan memperlancarkan rezeki kita. 6. Berbakti kepada guru membuat kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. 7. Berbakti kepada guru akan membuat iman kita kuat sampai ajal menjemput. Oke, bagus. Dini, terima kasih presentasinya. Dari kelompok lain, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnaila. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ilmu? Iya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ilmu? Oke, silakan kelompok 2 menjawab. Terima kasih atas pernyataan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ilmu adalah 1. Ia terlihat semakin tulus, ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan semakin sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu, mendakwahkan dan mempertahankan ilmu. 2. Ilmu itu semakin menumbuh rasa takutnya seseorang kepada Allah Ta'ala. 3. Ilmu tersebut mendorong seseorang untuk semakin semangat dalam melakukan ketaatan dan semakin semangat menjauhi berbagai kemaksiatan. 4. Ilmu itu akan mengantarkan seseorang pada sifat qanaah, selalu merasa cukup dan zuhud pada dunia. Oke. Udah, Pak. Qanaah maksudnya ya, qanaah itu merasa cukup. Jadi orang yang memiliki keberkahan ilmu itu sesuai dengan yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Doni. Dia semakin ikhlas, semakin kuat ibadahnya, semakin jadi orang yang zuhud dan qanaah. Oke, bagus. Kelompok 2. Mudah-mudahan kelompok 3 bisa lebih bagus lagi presentasinya. Silakan kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan presentasinya?
Saya Pak. Siapa? Jihan dulu. Ada Jihan? Saya akan membacakan. Iya. Kelompok 3 menemukan 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. 1. Menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. 2. Menjaga mana harta dan dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. 3. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. 4. Menghargai pendapat orang tua. 5. Berbahasa yang sopan. 6. Tidak meninggalkan suatu suara di hadapan atau di depan orang tua. Oke, ada tambahan? Enggak ada. 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua adalah 1. Menasehati orang tua dengan bahasa yang sopan. 2. Tidak berkata bohong. 3. Meminta pamit ketika ingin berpergian. 4. Menyapa ketika berpapasan di jalan. 5. Menjaga nama baik orang tua. Oke, terima kasih Lucky. Terima kasih Jihan. Yang Assalamualaikum nanti... Pak, saya ada pertanyaan. Oke, siapa nih? Videonya dikasih Zahra, lihat Pak. wajahnya ya. Zahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Azizah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara menjaga nama baik orang tua? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Cara menjaga nama baik orang tua itu dengan cara 1. Melakukan perbuatan tidak melakukan perbuatan tercela. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman orang tua. 4. Menjaga rahasia atau aib keluarga. Iya, jadi tidak melakukan perbuatan tercela. Oke, terima kasih Lukiana. Terima kasih Zahra yang sudah mau bertanya. Jadi cara menjaga nama baik orang tua ya, tadi pertanyaannya, ya dengan cara tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi saat kita melakukan perbuatan tercela, maka otomatis nama baik orang tua kita yang akan jadi taruhannya. Saat misalnya kita melakukan kenakalan gitu ya, mengganggu teman, terus mencuri misalnya, atau menggunakan narkoba, maka yang akan malu itu pasti keluarga, bukan cuma kalian aja tapi keluarga. Maka cara menjaga nama baik keluarga ya harus menjalankan kehidupan itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, lanjut kelompok 4 terakhir. 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada guru. Saya. Rosaimi, silahkan. 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada guru. 1. Menghormati dan memuliakan mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Oke, bagus. Ada banyak contoh untuk berbakti kepada guru. Ada lagi nggak tambahan dari kelompok 4? Selain Rosaimi? Saya Pak. Sarah Naila. Oke, silahkan Sarah. 5 contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada guru adalah 1. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. 2. Murid mendoakan keselamatan guru. 3. Menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. 4. Berperilaku sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadu. 5. Menyimak perkataan guru dan tidak membuat guru mengulangi perkataan. 6. Tidak berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Oke, bagus. Ada pertanyaan untuk kelompok
Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Adrian. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana sikap terbaik yang bisa kita lakukan saat bertemu dengan guru? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Doni. Sikap terbaik saat bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, adalah dengan menyapa mereka dengan salam, berbicara kepada mereka dengan ramah tetapi juga sopan, atau tindakan lain yang menunjukkan rasa hormat. Iya, jadi itu tadi saat bertemu guru, di salam, sapa gurunya gitu, jangan main kabur aja, jangan main pura-pura nggak kenal aja. Guru pasti akan senang kalau disapa gitu. Cuma kadang masalahnya ada anak-anak yang mungkin malu saat ketemu guru gitu, akhirnya buang muka, milih untuk tidak bertegur sapa dengan gurunya, padahal hal terbaik saat bertemu dengan guru yaitu dengan menyapanya. Terus yang terakhir anak-anak, saat orang tua kita sudah meninggal, saat orang tua kita sudah nggak ada, saat guru kita mungkin juga sudah meninggal, maka cara terbaik untuk berbakti pada orang tua kita, berbakti pada guru kita, yaitu dengan selalu mengirimkan doa. Mendoakan. Jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Siapa yang hafal doa orang tua? Ya. Mahfuz, coba Mahfuz. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Itu doa minimal yang harus dibaca kalian setiap selesai sholat gitu ya. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa Mahfuz. Dibaca terus ya setiap selesai sholat. Yang lain juga sama. Setiap selesai sholat minimal doa itu dan doa sapu jagat yang dibaca. Gitu. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Minimal itu doanya 2. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Rasulullah, sebodoh-bodohnya orang gitu ya, itu adalah orang yang setelah sholat dia tidak berdoa. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa selesai sholat. Minimal 2 doa tadi yang dibaca. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ada pertanyaan nggak nih sebelum kita tutup? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Presentasinya tadi udah bagus semua. Nanti jangan lupa hasil presentasi kalian di foto, terus dikirim di Google Classroom. Nanti Bapak siapkan link untuk mengirim tugasnya seperti biasa ya. Terus ini tugas untuk di rumah, tugas untuk kalian siapkan, membuat puisi untuk orang tua ya, untuk orang tua kalian yang masih hidup. Untuk orang tua kalian yang masih hidup, kalau misalnya ibu kalian sudah meninggal, maka puisinya untuk bapak. Kalau bapak sudah meninggal, maka buat puisi untuk ibu. Pak, bapak saya kan saya meninggal. Jadi saya buat ibu kan? Iya, betul. Buat puisi untuk ibu saya nggak ada di sini, Pak. Nggak apa-apa, nanti bisa tetap dibuat puisinya. Gitu ya. Di dalam puisi, anak-anak, di dalam puisi harus ada pujian untuk orang tua kalian. Ibu, misal kalau untuk ibu, engkau adalah bidadari, engkau adalah malaikat penjagaku, pujian untuk ibu. Engkau adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Pak, puisinya 1 aja, Pak. 1 aja. Pilih untuk ibu atau untuk bapak yang masih hidup, ya. Kalau dua-duanya hidup atau dua-duanya masih lengkap, pilih salah satu aja. Yang paling dekat dengan kalian, ibu atau bapak yang paling dekat. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak lanjut. Yang kedua harus ada ucapan terima kasih. Terima kasih Ibu, engkau telah merawatku, dan seterusnya. Yang ketiga, ada permintaan maaf. Gitu ya, maafkan aku Ibu yang belum bisa membalas kebaikanmu, dan seterusnya. Yang keempat ada doa. Terakhir ada doa. Jadi ada 4. Silakan di screenshot ini.
isinya? Ya Pak. Ya, jadi sebelum Bapak memberikan tugas ini kepada kalian, Pak Aan sudah membuat juga puisi untuk ibunya Pak Aan. Ini contohnya puisi yang Bapak buat untuk ibunya Pak Aan ya. Mana? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya. Ibu, kau adalah malaikat penjagaku yang Pakai video. Ya, nanti setelah dibuat puisinya dibuat video. Ibu, kau adalah ilham Mama saya ada di sini. Sama Pak. Siapa yang orang tuanya nggak ada di rumah? Dini, Pak. Dini, siapa lagi? Saya nggak tinggal sama orang tua saya, Bapak. Malaysia, Rosaini. Pagi-pagi. Oke, yang orang tuanya jauh dari rumah, maka boleh pakai video conference ya, terus direkam layar. Hah? Kenapa dah? Bikin video apa, Pak? Sendiri aja Pak. Sendiri aja Pak. Sendiri aja. Dong. Ada ibunya yang mendengarkan itu. Nanti kalau sendirian nggak didengarkan dong sama ibu. Malah harus video Malu, Pak. Pak. Malu kucing. Sendiri aja nih, Pak, saya, Pak. Jangan lah, nanti nggak didengar sama ibunya. Pak, Bapak. Sendiri aja Pak. Ya, jadi dibuat puisinya, habis itu dibacakan sambil direkam video. Tadi paling sederhana yang seperti contohnya yang Pak An buat. Nah, kalau kalian misalkan pinter mengedit video, bisa ditambahkan background atau lagu, itu akan lebih menyentuh nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti. Ada Pak. Oke, enggak ya. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Mahfuz. Nanti video puisinya itu dikirimnya dari YouTube. Ya, kalian kirim di YouTube kalian, baru nanti linknya di copy atau dikirim ke Google Classroom. Oke Pak. Oke. Sudah ya. Sebelum kita Pak. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang barokah sehingga bisa melihat kalian sukses nanti, bisa melihat kalian menjadi orang yang berguna, bisa merasakan bakti kalian lebih lama lagi, bisa merasakan bakti kalian saat kalian sukses nanti anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu ditundukkan kepalanya, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live. Bye Pak. Aktif Bapak, semangat ya Bapak. Oke, thank you. Semangat Bapak. Semangat semuanya. Nah, Bapak.